Kita bisa mengalahkan virus corona dengan 6 jurus C-O-R-O-N-A, corona. Pertama, C artinya ceria. Jangan cemas terhadap virus. Juga jangan bingung dengan berbagai macam hoax atau isu yang miring. Tetapi berpikirlah positif, dengan endorfin kita tingkatkan dan adrenalin turun, daya tahan tubuh kita lebih bagus. Yang kedua, O, olahraga. Mari kita bergerak badan di rumah saja, 30 menit sehari, olahraga ringan. Daya tahan tubuh lebih baik lagi karena kita lebih fit. Yang ketiga, resik, artinya bersih. Jadilah orang yang menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai segala macam pelindung, menangkal virus. Yang keempat adalah O, ogah junk food. Segala makanan yang terlalu banyak lemak, minyak-minyak, banyak kalori, atau minuman makanan yang terlalu manis, juga olahan. Itu menimbulkan inflamasi, gampang sakit, virus gampang menyerang. Yang kelima adalah N, ngaso. Artinya kita istirahat, di rumah saja, tidur 7-8 jam dalam satu hari. Kemudian waktu yang baik untuk berkumpul keluarga dan waktu yang baik untuk makin dekat mencari Tuhan dan berdoa. Yang terakhir adalah A, antioksidan. Sayur dan buah 1 hari 3 kali sehari. Dapatkan banyak fiber, banyak vitamin, mineral, antioksidan. Imunitas kita lebih kuat dan kita bisa menghalau virus. Saya orang medis setiap hari berhadapan dengan orang sakit. Bahkan usia saya sudah 60 tahun lebih. Tetapi saya periksa apus tenggorok berkali-kali. Berkali-kali hasilnya tetap negatif. Mari kita tingkatkan perilaku sehat. Dengan cara yang benar, kita bisa menghalau virus corona. Selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini kita akan membahas pelajaran tata buku. Kita akan lihat bagaimana ini masuk dengan buku besar, laporan laba rugi, dan pastinya neraca. Simak video penjelasan dari Ibu ya. Buku besar adalah buku yang memuat berbagai perkiraan atau rekening yang tersusun mulai dari jenis perkiraan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, dilihat dari waktu pembuatan atau pelaksanaannya, buku besar maupun jurnal itu disebut buku harian. Kenapa disebut buku harian? Karena buku harian ini digunakan setiap hari. Nah, dari mana sumber data keuangan dari buku besar? Itu pastinya dari seluruh jurnal, terutama jurnal umum dan jurnal koreksi. Dengan cara membukukan data-data tersebut ke buku besar yang sesuai dengan nama perkiraannya masing-masing. Adapun buku besar dibedakan menjadi beberapa jenis. Kalian simak ya, slide berikutnya Bunda Hara akan menjelaskan jenis dari buku besar. Terdapat 3 jenis buku besar. Jenis buku besar yang pertama kita sebut bentuk T atau sebelah menyebelah, atau dengan istilah lain disebut skontro. Nah, bentuk T ini sendiri dibagi lagi menjadi 3 ya. Yang pertama atau A disebut buku besar bentuk T sederhana. Apa artinya? Yaitu buku besar skontro yang hanya menampilkan sisi debit dan kredit saja tanpa dilengkapi kolom atau lajur untuk memperjelas cara pemasukan datanya. Ini adalah contohnya yang tabel biru, sebelah kiri itu debit, kemudian bagian tengah adalah kas atau nama akunnya, sebelah kanan adalah kredit. Nah, kalian tinggal membentuk huruf T-nya saja. Nah, kemudian yang B adalah bentuk T sempurna. Apa itu bentuk T sempurna? Yaitu buku besar skontro yang dilengkapi dengan kolom tanggal, keterangan, dan jumlah di sisi debit maupun di sisi kreditnya. Ya, ini contoh dari bentuk T sempurna. Kita lihat ya, di bagian tengahnya disebut kas atau nama akun, sebelah kiri kita lihat ada debit, ada tanggal, keterangan, ref, jumlah, kemudian sebelah kanannya ada kredit, lalu ada tanggal, keterangan, ref, dan jumlah. Itu yang disebut sebagai bentuk T sempurna. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya jenis buku besar. Bagian pertama yaitu bentuk T atau sebelah menyebelah atau disebut skontro.
Lalu yang kedua terdapat bentuk 3 kolom. Nah, dalam bentuk 3 kolom ini, buku besarnya biasanya memiliki kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo yang terdiri dari kolom debit atau kredit dan jumlah. Nah, kegunaannya adalah masing-masing kolom, kalian bisa lihat ya, di sini kita mengetahui kolom tanggal untuk mencatat tanggal pemasukannya, kolom keterangan untuk mencatat apa saja yang terjadi transaksinya, lalu kolom referensi untuk mencatat nomor halaman jurnal asal atau sumber datanya, lalu kolom debit atau kredit mencatat perubahan mutasinya yang terjadi apakah menambah atau mengurangi kas pada debit atau kredit. Kemudian kolom saldo ya untuk mencatat saldo sisa yang terjadi. Nah, berikut pada slide berikutnya kalian bisa lihat bentuk dari 3 kolom seperti apa. Nah, ini dia bentuk 3 kolom. Lalu jenis yang ketiga pada buku besar adalah bentuk 4 kolom. Nah, pada bentuk ini sebenarnya hampir sama dengan bentuk 3 kolom. Hanya saja kolom saldonya yang dibagi dua, yaitu kolom sebelah debit dan sebelah kredit. Kalian bisa lihat ya perbedaannya ya, yang paling mendasar apa. Oke, yang ibu buat angka-angkanya itulah yang menjadi perbedaannya antara bentuk 3 kolom dan bentuk 4 kolom. Sudah mengerti ya, mulai ada gambaran. Kita ke slide berikutnya, kita akan membahas mengenai neraca dan laporan laba rugi. Neraca adalah daftar yang terdiri dari harta, kewajiban atau utang, dan modal pemilik perusahaan pada suatu waktu atau periode pembukuan. Nah, neraca sendiri biasanya dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun. Bagaimana penyusunan neraca? Biasanya neraca disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat neraca bentuk skontro atau sebelah menyebelah. Ya, terdapat Bengkel Motor Sejahtera, kemudian itu adalah nama perusahaannya, lalu judulnya adalah neraca, lalu periodenya per 31 Oktober 2012. Perhatikan kolom sebelah kiri terdapat harta, kas, perlengkapan, peralatan, lalu kita jumlahkan menjadi jumlah harta, lalu sebelah kanannya adalah kita sebut kewajiban dan modal, terdiri dari hutang bank, modal Pak Agam, dijumlahkan pasti ya, dijumlahkan disebut jumlah kewajiban dan modal. Pasti antara sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit, itu pasti harus seimbang ya. Kalian bisa lihat ya pada gambar yang ada. Lalu jenis neraca yang kedua atau penyajian dalam bentuk yang kedua yaitu neraca bentuk stafel atau kita sebut sebagai laporan. Sama seperti neraca bentuk skontro, di atasnya adalah judul perusahaannya apa, Bengkel Motor Sejahtera, lalu judulnya neraca, periodenya per 31 Oktober 2012. Kita lihat ya perbedaannya ya. Mereka di sini hanya membentuk satu baris saja ya, satu kolom saja, tidak seperti bentuk skontro ya yang sebelah menyebelah kiri dan kanan. Ini hanya satu saja bagiannya. Yang paling atas itu harta atau kita sebut debit, terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, lalu kita jumlahkan menjadi jumlah harta. Lalu di bagian bawahnya yaitu bagian kredit disebut kewajiban dan modal, terdiri dari utang bank, modal Pak Agam, dijumlahkan menjadi jumlah kewajiban dan modal. Dan bagian atas dan bawah, perhatikan harta dan kewajiban memiliki jumlah yang sama atau seimbang. Jadi dari sini kita bisa simpulkan modal Pak Agam ya itu ditambah dengan pendapatan bersihnya menjadi totalnya 5.150.000. Inilah yang disebut neraca. Berikutnya adalah bagian yang terakhir yaitu laporan laba rugi. Yang dimaksud dengan laporan laba rugi adalah laporan yang menguraikan tentang pendapatan dari usaha serta biaya atau beban selama usaha. Nah, kalian bisa lihat ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Ya, bagian atas adalah judul usahanya Bengkel Motor Sejahtera, di tengahnya adalah keterangannya laporan laba rugi. Lalu dibuat untuk bulan apa? Ini untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2012. Bentuk laporannya seperti ini ya. Bagian atas penghasilan terdiri dari pendapatan dari servis, lalu bagian bawahnya terdiri dari beban-beban usaha, ada beban gaji, beban listrik, dan dijumlahkan beban usahanya,
Lalu penghasilan dengan beban usaha kita kurangi, maka dapatlah pendapatan bersih atau kita sebut laba. Nah, dengan disusunnya laporan laba rugi, maka diharapkan kita dapat mengetahui laba atau rugi dari sebuah perusahaan. Sudah memahami ya bagian-bagian dari laporan keuangan. Nah, tugas kalian adalah hanya mencatat penjelasan yang sudah Ibu berikan, lalu kirimkan ke GCR, ditunggu hari ini juga. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi.